cerita tentang bukan toxic relationship tapi problematic relationship. Berarti levelnya lebih berat daripada teman-teman yang pernah mengalami toxic relationship atau mendengar toxic relationship. Halo. Hai, halo. Halo Bisma. Hai. Sebentar. Lagi di mana nih Bisma? Aku sedang di studio. Lagi sibuk banget nih kayaknya ya. Baru pulang dari Jogja, ini udah sampai. Dari Jogja? Iya. Lagi ada project syuting baru atau emang sengaja jalan-jalan? Mengenal Jogja lebih istimewa kali ya. Aduh, emang Jogja selalu punya cerita ya? Betul, selaras. Audioku kedengeran nggak ini? Kedengeran kok, jelas banget. Okay. Aku juga kedengeran kan ya? Aman. Oke. Bisma udah siap belum nih? Karena tadi ini udah ada banyak banget pertanyaan yang masuk ke tabloid nyata nanyain tentang Bisma nih. Siap dong, insya Allah siap. Sebentar, aku lagi Insya Allah siap ya Bisma ya? Lagi setting. Oke. Ini kelihatan kan ya aku ya? Kelihatan kok, jelas banget. Bisma lagi di studio nih, lagi rekaman atau apa? Memang ada studio di rumah, studio kecil-kecilan gitu. Aduh, berarti musik ada dalam diri Bisma banget gitu ya? Nggak bisa dipisahkan. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang dari teman-teman ya Bisma ya. Boleh. Kan Bisma ini kan suka banget sama musik kan, tapi tiba-tiba acting nih di film. Dan udah banyak juga Bisma terlibat di film ini. Dan bisa diceritain dong, kenapa sih Bisma mau terlibat dalam project film ini, romantic problematic ini? Cerita awalnya gimana sih kamu bisa terlibat? Oke. Alasan pertama kenapa saya interest sama film romantik problematik ini karena besutannya atau bahkan tulisannya langsung dari Mas BW Purbanegara. Aku cukup kagum sama pribadinya Mas BW dan karyanya Mas BW. Dan juga ada salah satu sang produser yang memang kita pengen punya mimpi bareng-bareng. Ini personal sih buat aku dan produsernya gitu. Terus selain itu, jadi aku belum tahu tuh ketika mengiyakan, aku belum tahu ini karakter yang aku tuh seperti apa. Hanya sinopsisnya aja. Bahkan sinopsisnya seingatku tuh aku belum baca full karena aku pengen ketemu sama Mas BW duluan. Aku pengen bertanya sama Mas BW kenapa karakter Ricky itu dipercaya oleh Mas BW untuk aku kasih energinya gitu. Itu kan menurutku hal yang sebagai pertanggungjawaban gitu. Akhirnya setelah bertemu baru aku lihat kok banyak irisannya ya dengan aku ya. Maksudnya aku jarang dapat film yang karakternya hampir mirip dengan aku. Tapi itu itu bukan resiko. Itu tantangannya bagaimana supaya ini yang keluar bukan Bisma tapi karakter itu sendiri gitu. Karakter Ricky gitu ya? Iya, karakter Ricky. Tapi berarti Bisma nggak terlalu banyak improve dong di karakter ini ya? Kenapa? Berarti Bisma sendiri nggak terlalu banyak improve untuk karakter ini? Improve sih lumayan banyak. Dari cara bicara, dari speed bicara pun tidak seperti aku sekarang. Pace-nya lebih cepat. Terus bentuk ketika ada satu scene, beberapa scene di mana aku membuat satu lagu dan itu tuh lagunya diciptakan oleh Ricky sendiri. Maksudku aku pengen Ricky yang berperan menciptakan lagunya, bukan ala Bisma gitu. Dari tulisannya, dari chord-chordnya itu tuh aku coba dan bentuknya itu tuh pas di lokasi syuting, pas kita lagi syuting. Jadi bukan aku bikin dulu terus kita syuting, tapi aku pengen mendalami sebagai Ricky dulu, sambil itu baru
live langsung dimainkan di situ juga gitu. Di salah satu scene ada kok. Wow, keren banget. Itu butuh waktu berapa lama untuk membuat lagu itu sendiri? Waduh, 2 hari kayaknya ya. Cuma 2 hari. 2 hari karena ada satu kesempatan di mana satu hari itu aku syuting hanya beberapa scene, jadi aku main di lokasi aja, tapi aku memisahkan diri gitu. Ada satu satu tempat yang emang enak untuk aku nulis, untuk aku berkontemplasi kali ya gitu. Bagaimana Ricky ini mau bicarain tentang apa sih gitu di lagunya. Dari diksi yang dipakai juga seperti apa gitu. Oke. Emang Bisma sendiri kalau buat lagu itu ada hal-hal tuh khusus nggak? Kayak harus menyendiri, harus melakukan apa dulu gitu? Nggak boleh diganggu, pokoknya harus nulis lagu gitu. Nggak juga sih, pattern aku bikin lagu tuh beda-beda. Ada yang memang pas aku lagi sendiri, ada yang justru aku lagi di acara festival musik, aku malah nulis lagu gitu. Di saat orang seneng-seneng, aku malah memisahkan diri dan aku bikin kata-kata gitu. Ada yang kayak gitu, jadi memang patternnya beda-beda. Tapi kan karena kemarin itu di lokasi syuting, aku nggak mau kedistraksi sama pekerjaan masing-masing. Para ada ya semuanya lah gitu, pasti kan hiruk pikuk, ada yang bawa lampu, ada yang bawa apa gitu. Aku nggak mau keganggu, jadi aku memisahkan diri. Jadi Bisma ini tipe kalau dapat inspirasi harus langsung ditulis gitu ya? Iya, aku tipikal yang suka random bikin tulisan. Makanya selalu sedia notes kalau misalnya buat nulis. Kalau nggak di handphone itu apa yang ada di kepala aku tulis. Misalnya kalau dulu tuh zaman Twitter aku sering banget nulis mungkin bahasa zaman sekarangnya quotes gitu ya. Aku dari dulu sering bikin quotes yang emang ada di kepala aku aja gitu. Emang sebagai pengingat untuk diriku sendiri yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman atau jadi hanya sekedar bacaan buat teman-teman gitu. Ya aku suka ngepost sih dari zaman Twitter sampai Instagram tuh berhenti di tahun berapa ya. Udah lama juga sih nggak aku post. Pengen ngepost lagi, cuman malu. Kenapa? Kenapa malu? Kan Bisma Karisma udah dapat nama juga gitu kan, ngapain malu gitu? Suka membingungkan. Banyak yang komen kayak, Kak, ini aku harus baca berkali-kali deh baru paham apa yang dimaksud Kak Bisma gitu. Terus ada beberapa yang kayak, ini sih hal yang personal ya gitu, ini bakal nyampe nggak ya ke orang lain, takutnya jadi salah gitu. Jadi salah mengartikan ketika aku hanya menulis saja, tidak menjelaskan gitu. Itu sih. Oke, balik lagi ke film nih Bisma ya. Boleh dibocorin nggak sedikit aja apa cerita tentang film Romantic Problematic ini? Sedikit aja, jangan banyak-banyak karena lengkapnya harus nonton nih. Cerita tentang bukan toxic relationship tapi problematic relationship. Berarti lebih levelnya lebih berat daripada teman-teman yang pernah mengalami toxic relationship atau mendengar toxic relationship. Seorang pemuda namanya Ricky, umurnya 20 mau ke 30, itu berpasangan sama Alicia, jauh di bawah, nggak jauh sih, 4 tahun di bawah umurnya Ricky. Nah, Alicia itu tipikal cewek yang ibaratnya apa ya, kalau zodiak Leo kali ya gitu, yang pengen Leo alpha, habis gitu ya. Iya, alpha dan memang impulsif aja gitu. Yang ada di pikirannya apa ya dia lakukan gitu, cukup. Dan di saat itu banyak sekali masalah bertubi-tubi yang terjadi sama Alicia. Ricky ingin menolong sebagai seorang kekasih, tapi selalu salah caranya. Namanya laki-laki ya, selalu salah ya gitu. Gak salah. Laki-laki padahal tujuannya ngasih cinta gitu, care gitu, tapi caranya mungkin salah gitu. Akhirnya problem semakin banyak terjadi di kehidupan mereka berdua. Tapi justru dari polar problematik itu mereka
mengkaji ulang cinta mereka berdua gitu. Bagaimana romantisme mereka bisa terjadi ketika setelah adanya problematik. Kurang lebih seperti itulah. Tapi cukup relate sama katanya ya, cukup relate sama generasi sekarang ya gitu. Remaja generasi sekarang katanya. Ya, soalnya generasi sekarang itu kan ya sukanya kayak ngomongin kayak toxic relationship, gaslighting atau enggaknya gitu kan ya. Tapi ngomongin soal relate nih kan karakter Ricky relate banget nih sama Bisma. Tapi untuk kehidupan asmaranya sendiri relate nggak nih? Apakah Bisma juga udah pernah ngalamin yang namanya romantik problematik ini? Aku pernah nggak ya ngalamin hal-hal. Ada beberapa zaman dulu gitu. Aku pernah ngalamin hal-hal yang seperti ini yang mengakibatkan tekanan sama diriku sendiri gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah tapi selalu salah gitu. Aku pernah ada di momen itu, tapi aku tidak mau yang balik lagi yang tadi. Gimana caranya untuk memori itu tidak dipakai ketika aku berperan sebagai Ricky. Untungnya ada Mas Alex yang membantu metode acting yang cukup bisa aku gunakan untuk tidak merecall memori aku, Bisma Karisma gitu. Tapi pernah ada irisan, cuman beda aja gitu. Beda case gitu ya? Beda case. Oke. Untuk karakter Ricky sendiri kan relate banget nih. Berarti kamu nggak perlu pendalaman yang gimana-gimana gitu ya? Langsung aja gitu terjun. Justru mungkin karena pekerjaannya atau hobinya aja yang sama kali ya. Pendalaman mesti ada jelas gitu. Karena balik lagi yang tadi, bagaimana aku bersikap gitu. Aku dari mana sih asalnya? Bukan dari orang Sunda pasti. Ricky itu bukan dari orang Sunda gitu. Aku membayangkannya, aku bikin pohon karakternya gitu. Terus dengan ibunya tuh seperti apa, dengan ayahnya seperti apa, bagaimana cara bicara dengan pasangan gitu, bagaimana cara bicara dengan orang lain gitu, bagaimana cara bicara dengan teman, bagaimana meng-create musiknya gitu. Itu justru aku coba mendalami gitu, supaya bukti ini bukan Bisma, balik lagi ini bukan Bisma yang main. Karena itu banyak kemiripan tuh, justru aku butuh workshop yang lebih dalam lagi gitu. Jadi pokoknya jangan sampai Bisma sendiri itu masuk di set gitu ya? Ya jangan sampai yang pokoknya harus Ricky. Orang lihat tuh itu Bisma gitu. Aku pengennya ya gitu, meskipun itu susah banget gitu. Aku paham banget, butuh berbulan-bulan lah gitu. Kalau dikasih waktu sama kayak film-film luar kan nggak sebentar ya workshopnya ya gitu. Pasti total gitu, bisa 1 tahun gitu. Itu mungkin akan sangat berbeda gitu ya di Indonesia. Emang ini untuk workshop kan workshopnya berapa lama ini? Kenapa? Workshopnya sendiri berapa lama? Cukup cepat, tapi cukup juga gitu. Bukan yang kurang banget. Aku workshop total tuh mungkin seminggu. Bagaimana kita menggunakan motor masing-masing, terus obrolan apa. Aku sama lawan mainku juga harus ada pendekatan secara energi romantismenya seperti apa ya gitu. Karena kan di sini romantikanya berbeda, bukan yang mini-mini, bukan yang sayang gitu, bukan yang kayak gitu-gitu. Justru cara kecintaannya tuh Mas BW membuatnya tuh ini tidak apa ya, ibaratnya kasarnya tidak cheesy gitu. Justru lewat lewat kalimat-kalimat yang disampaikan itu tuh sangat berbeda banget gitu karakternya tuh, karakter film ini ya gitu. Ngomongin soal lawan main nih, ini pertama kalinya Bisma main bareng Lania ya? Yes, pertama berkarya bareng. Gimana nih first impressionnya? Terus cara menyatukan chemistry kamu bareng Lania tuh kayak gimana? Orangnya cukup bisa bersosial, jadi nggak terlalu susah untuk bisa apa ya, memupuk
pengkarakteran antara Alisha dan Ricky, dan kita tidak memerlukan romantisme dengan bersentuhan, karena itu kan pasti akan ada kecambungan sebelum melakukan. Pasti kan biasanya ada yang coba merasakan sebagai kekasih yang bersentuhan dan segala macam, beda-beda kan metodenya. Tapi untungnya kita tidak perlu bersentuhan karena memang tidak begitu love language-nya gitu. Love language kita tuh ibaratnya bukan physical touch gitu. Apa tuh? Physical attack. Physical attack, bener. Physical attack, justru act of service gitu. Apa namanya? Apa sih yang pakai kalimat gitu? Itulah pokoknya saya nggak. Word affirmation. Apa? Word affirmation. Nah, bener. Nah, dia tuh word of affirmation. Kalau Bisma sendiri apa nih? Kalau Bisma sendiri? Aku pribadi atau Ricky nih? Dua-duanya. Kalau Ricky gimana? Kalau Bisma gimana? Aku physical attack. Enggak nih. Sama dong, kita physical attack. Kalau Ricky tuh act of service. Sama sih kayaknya ya. Aku sama Ricky nggak tahu deh. Bingung jadinya bedain mana Bisma mana Ricky. Iya. Udah lama nggak ketemu Ricky.